Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, insya Allah kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Terintegrasi Berbasis Aplikasi Mobil pada SDIT Sabit Sekolah School of Indonesia. Berikut ada anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Pak Rija Putra Mulyana, dengan NIM 1924063. Saya Yeskiel Tambunan dengan NIM 1924239. Saya Tarik Palasana Depanto dengan NIM 1241183. Dengan saya Samsul dengan NIM 19242365. Baik, ini adalah anggota kelompok kami, teman-teman semuanya. Lanjut, kami jelaskan ke latar belakang tentang judul proyek kami, yaitu apa sih latar belakang kami? Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut dunia pendidikan, khususnya ada sekolah, untuk beradaptasi dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Digitalisasi menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan administrasi dan akademik dapat berjalan lebih cepat, lebih akurat, serta lebih efisien. Namun, pada kenyataannya, SDIT Sabit Sekolah School of Indonesia tersendiri itu masih menjalankan banyak proses secara manual. Kondisi ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti terjadinya duplikasi data, keterlambatan penyampaian informasi, serta kurang efektifnya koordinasi antar bagian dari sekolah. Hal tersebut tentu dapat menghambat kinerja manajemen sekolah secara keseluruhan. Di sisi lain, penggunaan perangkat mobil oleh guru dan orang tua saat ini semakin meningkat. Hampir seluruh informasi sehari-hari diakses melalui ponsel pintar. Oleh karena itu, aplikasi berbasis mobil menjadi solusi yang paling tepat untuk mendukung penyampaian informasi secara cepat dan real time. Berdasarkan kondisi dan kebutuhan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem informasi manajemen sekolah berbasis aplikasi mobil. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasi berbagai layanan penting seperti absensi nilai, jadwal pelajaran, pembayaran, serta komunikasi antar sekolah dan orang tua dalam satu platform terpadu. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan sekolah dapat menjadi lebih efisien, modern, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pihak yang terlibat. Lalu lanjut, di sini ada rumusan masalah. Permasalahan utama yang dihadapi SDIT Sabit Sekolah School of Indonesia tersebut adalah belum adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data administrasi, akademik, absensi, komunikasi, dan keuangan. Proses yang masih dilakukan secara manual menyebabkan informasi tidak sinkron, rawan kesalahan, serta memperlambat pelayanan kepada guru dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan perumusan bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah berbasis aplikasi mobil yang terintegrasi, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional sekolah. Lanjut, tujuan penelitian kami apa sih? Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah berbasis aplikasi mobil yang mampu mengintegrasikan proses administrasi, akademik, absensi, keuangan, serta komunikasi antar sekolah dan orang tua. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung pengelolaan sekolah yang lebih modern, akurat, dan responsif. Lalu lanjut, ada manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian kami ini? Ya, ini memberikan manfaat berupa tersedianya sistem informasi sekolah yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi kerja administrasi, mempercepat akses dan penyampaian informasi bagi guru dan orang tua, serta meningkatkan keamanan dan keakuratan data. Selain itu, sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan membantu sekolah mewujudkan manajemen yang lebih modern, transparan, dan mudah dioperasikan melalui perangkat mobil. Ya, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai ke manfaat penelitian. Selanjutnya itu ada metode penelitian, insya Allah akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut, kita masuk ke metode penelitian. Dalam penelitian ini
kami menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D yang berfokus pada proses pengembangan sistem, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, hingga pembuatan prototipe aplikasi mobile. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur untuk memahami kebutuhan sekolah secara mendalam. Nah, seluruh proses pengembangan mengikuti model SDLC Waterfall yang meliputi analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi agar sistem yang kami hasilkan sesuai dengan kebutuhan operasional SDIT Sabitkes Quranic School of Indonesia. Lanjut. Nah, metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi dan kegiatan yang ada di sekolah, wawancara dengan kepala sekolah, guru, staf administrasi, serta bagian keuangan untuk menggali kebutuhan sistem, serta pengumpulan dokumen seperti format absensi, laporan akademik, dan data keuangan. Selain itu, studi literatur digunakan untuk memperoleh landasan teori terkait dengan sistem informasi manajemen sekolah dan aplikasi mobile sebagai dasar dari pembangunan sistem. Nah, di sini kita mempunyai desain mockup dimulai dari tampilan login, user, pengguna, dan juga ada di bagian konteks pengguna. Lanjut untuk alur penelitian, dimulai dari identifikasi masalah yang terjadi dalam proses administrasi dan penyampaian informasi di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Setelah kebutuhan sistem terdefinisi, dilakukan analis dan perancangan menggunakan model SDLC Waterfall hingga menghasilkan rancangan prototipe aplikasi mobile. Selanjutnya dilakukan pembuatan dan pengujian sistem secara terbatas untuk memperoleh umpan balik dari pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum sistem siap diimplementasikan secara penuh di lingkungan SDIT Sabitkes Quranic School of Indonesia. Lanjut. Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SDIT Sabitkes Quranic School of Indonesia membutuhkan sebuah sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan administrasi manual, ketidaksinkronan data, serta keterlambatan penyampaian informasi. Melalui analis kebutuhan dan proses perancangan yang dilakukan, dikembangkan sebuah desain aplikasi mobile yang mampu mengintegrasikan layaknya akademik, absensi, keuangan, dan komunikasi dalam satu platform. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja sekolah, mempercepat alur informasi, serta mendukung manajemen pendidikan yang lebih modern, akurat, dan responsif. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil desain aplikasi kelompok kami buat. Yang pertama, ini adalah tampilan awal aplikasi setelah kita buka, di mana akan muncul selamat datang di aplikasi. Nah, di sini kita klik masuk. Nah, untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini, siswa atau orang tua dapat memasukkan nomor induk siswa dan passwordnya, dan di mana itu adalah tanggal lahir siswa masing-masing. Setelah itu, ini adalah tampilan awal aplikasi, desain aplikasi yang kami buat, di mana di desain aplikasi ini terdapat 6 menu, yaitu jadwal pelajaran, kehadiran siswa, pembayaran SPP, hasil belajar, kalender akademik, riwayat pembayaran. Nah, di sini yang pertama kita coba klik jadwal pelajaran, di mana di dalam jadwal pelajaran ada jadwal pelajaran siswa dari di mana setiap Senin sampai Jumat, di mana di dalam tersebut ada jam-jam untuk jadwal pelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk kehadiran siswa, kami membuat menu kehadiran siswa yang dimana fungsinya untuk orang tua dapat mengakses apakah
anak tersebut masuk ke sekolah atau tidak, sehingga orang tua dapat memantau belajar anak. Nah, selanjutnya ada menu pembayaran SPP. Menu pembayaran SPP ini kami buat agar orang tua siswa dapat membayar SPP anak setiap bulannya dengan mudah tanpa harus ke sekolah lagi. Inilah tampilan selanjutnya, di mana di sini akan menampilkan nama siswa tersebut dan totalnya. Kami juga menyediakan 5 metode pembayaran yang dapat dipilih. Setelah itu ada proses pembayaran. Nah, di sini akan SPP bulanan akan terbayar. Selanjutnya ada menu hasil belajar. Fungsi menu hasil belajar ini kami buat untuk orang tua dapat melihat nilai anak atau potensi anak secara real time. Di sini ada semua mata pelajaran yang ada, semua pelajaran anak. Selanjutnya ada kalender akademik. Kalender akademik ini adalah tujuannya untuk mengetahui di hari-hari mana aja ada hari-hari penting. Dan selanjutnya ada riwayat pembayaran. Nah, di riwayat pembayaran orang tua dapat melihat riwayat pembayaran SPP, jadi kita dapat memantau apakah kita sudah membayar atau belum. Nah, selanjutnya juga ada notifikasi atau pemberitahuan, yang dimana kami membuat ini agar siswa atau orang tua dapat mengetahui besok ada apa atau tanggal ini ada apa, dan juga memberitahu untuk peringatan pembayaran SPP. Nah, di tampilan awal aplikasi ini akan terdapat pengumuman dan juga jadwal hari ini atau jadwal untuk belajar. Di sini ada juga profil, di mana kita dapat melihat data diri kita, apakah data-data kita sudah benar atau tidak. Ada juga data orang tua. Sekian penjelasan untuk aplikasi desain yang kami buat. Selanjutnya untuk desain aplikasi admin akan dijelaskan teman saya. Lanjut kita masuk ke admin pengelola tata usaha. Di sini untuk di bagian login ada username dan password, yang dimana username itu diisi dengan nomor induk pegawai dan passwordnya itu tanggal lahir dari pegawai. Lanjut. Nah, di sini dalam dashboard ini kita juga ditampilkan ada jumlah total siswa, transaksi, serta pegawai atau guru, yang dimana di bawahnya ada tabel tentang data siswa dan siswi yang telat pembayaran SPP, murid nilai tertinggi, grafik kehadiran siswa, serta mata pelajaran favorit yang disukai oleh siswa. Lanjut, di sini kita ke nilai siswa, yang dimana di sini ada kita bisa menginput nilai dari setiap siswa. Selanjutnya ke bagian siswa. Nah, untuk di siswa ini kita buat mengedit data diri dari siswa, dan juga ada murid berprestasi di setiap kelasnya. Kita ke pembayaran siswa. Di sini untuk melihat pembayaran siswa yang dimana ia sudah lunas ataupun belum lunas, dan juga di pembayaran tersebut kita bisa melihat kwitansi dari pembayaran tersebut. Lalu kita ke pegawai. Nah, di sini ada data pegawai sama seperti data siswa, yang dimana kita bisa melihat biodata dari pegawai. Dashboard bagian guru. Nah, di sini untuk lognya juga sama seperti pengelola tata usaha dengan menggunakan NIP dan juga tanggal lahir pegawai. Nah, untuk bagian dashboard dia masih sama dengan pengelola tata usaha, ada jumlah total siswa. Cuma bedanya di sini ada di total jenis kelamin, ada 110 murid yang jenis kelamin laki-laki dan 125 murid yang berjenis kelamin perempuan.
Dan untuk tabelnya masih sama, yaitu data siswa-siswi berprestasi, murid nilai tertinggi dari setiap kelas, dan juga grafik kehadiran dari setiap siswa. Lanjut kita masukkan nilai siswa. Nah, untuk nilai siswa ini, untuk guru menginput nilai dari masing-masing siswa dan juga mata pelajarannya. Lalu untuk absensi siswa, nah di sini untuk absensi siswa ini untuk guru menginput absen dari siswa di hari itu atau apakah masuk atau tidak. Nah, berikut tampilan dari admin pengelola tata usaha dan juga guru mata pelajaran. Sekian untuk presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.